sedang sakit. Kita doakan bersama ya untuk Muhammad Novel. Semoga Muhammad Novel kembali bergabung dengan kita lagi, bisa belajar bareng dengan kita lagi. Untuk Muhammad Novel, Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Oke, untuk memulai sebuah pembelajaran, biar kita mendapatkan sebuah keberkahan, biar kita mendapatkan sebuah kemanfaatan daripada ilmu yang bakalan kita pelajari hari ini, kita terlebih dahulu doa bersama. Doa bersama yang dipimpin oleh siapa? Oke, ketuanya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillah. Pada pertemuan hari ini kita akan berbicara masalah berpikir kritis. Tapi sebelum itu itu adalah grupnya akan berbicara masalah berpikir kritis. Tapi sebelum itu untuk membangkitkan jiwa kesemangatan kita, nasionalis kita kepada diri kita masing-masing, semuanya berdiri kita menyanyikan lagu bangsaan Indonesia. Jadi belum siapa? Oke, silakan maju. Oke, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya bisa duduk kembali. Oke, baru saja tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan, itu hubungannya adalah untuk membangkitkan jiwa nasionalis kita bahwa pentingnya sebuah pendidikan seperti itu. Banyak di luar sana teman-teman kalian yang tidak bisa sekolah seperti kayak kalian, dengan adanya menyanyikan lagu kebangsaan tadi itu bagian daripada membangkitkan jiwa nasionalisme kalian seperti itu. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah berpikir kritis. Tapi sebelum itu, masih ingatkah kemarin pelajarannya tentang apa? Minggu kemarin pelajaran tentang apa? Iman kepada hari akhir. Harapannya di saat kita belajar berpikir kritis, itu harapannya kita memiliki jiwa yang selalu berpikir sebelum melangkah, memiliki jiwa yang santun sebelum melangkah, memiliki jiwa
yang semangat tinggi sebelum bertindak. Semoga harapannya di saat kita belajar tentang masalah berpikir kritis itu adalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasuki pada kajian Al-Quran dan hadis tentang pentingnya membiasakan berpikir kritis. Artinya, yang namanya berpikir kritis itu harus dibiasakan. Sebelum dibiasakan harus dipaksa dulu, baru kita akan terbiasa. Maka kita untuk berpikir kritis harus benar-benar dibiasakan. Oke, berikutnya masuk ke tujuan pembelajaran. Ada yang pernah membacakan? Silakan bisa dibaca tujuan pembelajarannya. Ayo. Yang pertama. Surat ketiga ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Nah, ada lagi yang nomor 3-nya mungkin? Baik, silakan. Presentasikan tentang Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Oke. Yang terakhir siapa? Ya, silakan. Bisa dibaca yang terakhir. Kelima, menganalisis Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Harapannya adalah di saat kita berpikir kritis, ya kita bisa mengambil sebuah hikmahnya. Di antaranya kita bisa mengambil salah satu contoh ilmu daripada padi. Padi semakin dia itu berisi, maka semakin menunduk. Nah, semoga harapannya di saat kita itu bisa mengkritisi sesuatu, efek untuk kita semuanya itu adalah seperti halnya kayak padi. Seperti itu, semakin berisi, semakin menunduk. Terus juga yang namanya berpikir kritis, mengkritisi sesuatu, efeknya untuk kita lagi seperti itu. Ya. Nah, masuk ke pengertian berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya, gimana? Mengolah akal. Siapa lagi? Ya? Mengolah ide. Siapa lagi? Mengolah sesuatu hal yang nyata. Intinya ide, hal yang nyata itu harus dikritisi semuanya. Apakah? Biar sebelum bertindak, sebelum melangkah, kita harus dipikirkan dulu. Seperti itu. Atau untuk sebelum diucapkan dulu kita harus dipikirkan, ya. Seperti itu gambarnya. Nah, sekarang pengertian pada berpikir kritis. Di sini ada istilah kemampuan untuk berpikir secara rasional. Rasional itu secara akal, ya. Secara real. Terus juga mengevaluasi informasi dan membuat keputusan. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu. Sebelum bertindak itu harus dipikirkan dulu. Jangan asal, yang penting sesuai dengan pemikirannya, meskipun nggak tepat langsung hajar. Itu salah kaprah. Artinya setelah kita berbicara masalah berpikir kritis, maka sebelum apapun kita melakukan hal bertindak, maka kita harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, pengertian berikutnya, berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan penting yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Ini harus benar-benar salah satu keterampilan. Jadi yang namanya berpikir bukan hanya sekedar rasa mikir, tapi ini adalah sebuah kemampuan yang bisa diasah, yang bisa diolah seperti itu. Itu yang namanya berpikir kritis. Nah, terus juga bisa dikembangkan. Biasanya ketika kita memikirkan sesuatu hal apapun bentuk objeknya, kita kritisi dulu. Setelah dikritisi, baru bisa dikembangkan seperti itu. Ya, apapun objeknya. Misalnya kita ambil salah satu pensil. Oh, ini namanya pensil. Kegunaannya adalah untuk menulis. Itu kan dikritisi dulu, ya kan? Kalau misalnya kita belum dikritisi, maka kita nggak mengerti perkembangan tentang masalah objek tersebut seperti itu. Nah, berikutnya sama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran tentang berpikir kritis. Al-Imran Quran surat 190 sampai 191. Sama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
berbicara tentang masalah apa yang Allah ciptakan, yang ada di langit, yang ada di bumi khususnya, itu merupakan bagian daripada tanda-tanda besar. Bukan berarti Allah menciptakan sesuatu hal nganggur seperti itu, ya asal-asalan. Tetapi ada sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Terus apa perannya kita sebagai makhluk? Perannya adalah ya selalu mengingat apa yang Allah ciptakan seperti itu. Pertama, kita harus benar-benar mengingat kepada Allah. Nah, setelah kita mengingat kepada Allah, mengingat tentang ciptaan-ciptaannya seperti itu. Ya, Allah menciptakan apa di antaranya? Langit, menciptakan manusia, menciptakan matahari, menciptakan apa lagi? Bumi, menciptakan apa lagi? Manusia sudah. Terus apa lagi? Pergantian siang dan malam, menciptakan apa lagi? Lautan. Pokoknya segala apa yang Allah ciptakan, ya, itu termasuk bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu. Oke. Ini bagian daripada isi kandungan surat Al-Imran yang mana menjelaskan untuk kita semuanya, menekankan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir kritis, orang-orang yang menggunakan akalnya, memahami tanda-tanda kebesaran. Tapi semua tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah kalian sebutkan masing-masing itu bagian sesuatu hal yang harus dikritisi seperti itu. Bukan semata-mata Allah menciptakan sesuatu hal selesai dibiarkan saja. Kita harus benar-benar mengkritisi apa yang Allah ciptakan seperti itu. Ini bagian daripada isi kandungan dari Quran surat Al-Imran. Kayaknya ini udah pada mulai ngantuk. Nah, berikutnya lagi, termasuk penciptaan langit, apa yang tadi sudah disampaikan oleh kalian. Pergantian siang dan malam. Berbeda lagi, fenomena alam lainnya yang dapat dijadikan sebagai tadabbur ataupun intibat ini yang menjadikan ini poin yang paling penting. Tadabbur itu adalah merenung. Ya, tadabbur adalah merenung. Nah, intibatnya apa? Dikaji. Ketika kita mengkaji, ya itu atas dasar renungan dulu. Contohnya, Allah menciptakan langit. Apa sih gunanya langit? Gitu. Allah menciptakan bumi. Apa sih gunanya? Allah menciptakan hujan. Apa sih gunanya? Jadi merenung apa yang Allah ciptakan, tapi intibatnya masuk kepada kita. Ya. Artinya apa? Kita berpikir kritis, memiliki tadabbur dan juga intibat. Tadabbur tadi apa? Merenungkan segala apa yang Allah ciptakan. Intibatnya apa? Mengkaji. Seperti itu. Maka akan muncul sebagai ulil albab, orang-orang yang selalu berpikir. Gunanya akal sebagai simbol daripada manusia itu sendiri, yang mana tak lain adalah untuk berpikir seperti itu. Yang mana nanti ketika kita sudah benar-benar bisa tadabbur, bisa intibat, maka kita akan selalu rendah. Segala sesuatunya. Segala sesuatunya itu karena Allah seperti itu. Ya, akan menemukan seperti itu setiap hari. Tapi ke dalam keadaan berdiri, duduk, bukan serta-merta ini hasil karya saya, ini hasil saya seperti itu. Tidak ada kan lebih daripada Tuhan. Tapi bisa kita berpikir kritis, harapannya kita bisa tadabbur atau ya, merenungkan, terus juga mengkaji. Bapak pernah menyampaikan terhadap kalian bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar berbicara masalah mushaf saja, ya. Al-Quran juga berbicara tentang Al-Quran Auliyah. Al-Quran mushaf seperti apa, Pak? Seperti halnya dimulai dari Alif Lam Mim sampai Anas, itu namanya Al-Quran mushaf. Nah, kalau misalnya Al-Quran Auliyah itu alam sekitar. Itu dikaji, ya, itu dikaji. Nah, maka saya pengen mencoba kalian berusaha sedikit demi sedikit. Gambar apa? Bunga mawar.
Diskusikan lagi dengan ngomongnya. Silakan diskusikan lagi. Ayo. Silakan. Diskusikan lagi dengan ngomongnya. Bunga apa dengan bunga apa? Bunga mawar itu berbunyi dan Iya. bisa didapatkan. Terus? Misal bunga sepatu itu ambil dulu. Iya. Jadi kesimpulannya apa yang bisa menggambarkan wanita? Iya. Jika menjadi seorang wanita itu jangan mudah didapatkan. Ininya jangan sampai jadi orang gampangan. Ya. Wanita itu mahal. Ya, wanita itu mahal. Jangan sampai siapapun yang mendapatkan kalian asal-asalan aja kayak gitu. Ya, seenggaknya butuh sesuatu aja harus perjuangan. Oke. Tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, berikutnya. Gambar apa? Hah? Gambar burung gagak dengan huruf naga. Tadi sudah kelompok 1 dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dimulai dari kelompok 3, sekarang dari kelompok 2. Maksudnya apa itu? Maksudnya jika ada yang mengusik atau menghina kita tidak boleh langsung membalas, tapi kita harus terbang lebih tinggi lagi seperti burung elang dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita lebih tinggi. Oke, kita untuk kedua. Artinya segala hujatan, segala cacian, segala hinaan, segala hiburan apapun itu bentuknya, ya kita jangan hiraukan. Ya, kita tetap terbang tinggi, tidak mesti harus mempedulikan siapapun penghalang kita seperti itu. Ya, oke. Itu adalah bagian daripada berpikir kritis. Kita dari awal mengkritisi tentang semua apa yang Allah ciptakan. Nah, tadi sudah bagus tuh dari step-step kelompoknya. Selama kita belajar tentang masalah berpikir kritis, di sini ada hikmah yang terkandung dalam Quran surat Al-Imran 190 sampai 191. Di antaranya yang pertama, artinya sebelum melangkah, sebelum bertindak, apapun itu bentuk perlakuan kalian harus dipikirkan dulu. Ya. Atau mungkin sebelum ngomong, sebelum berbicara pun juga harus dipikirkan terlebih dahulu seperti itu. Apapun perkataan, berpikirlah sebelum berbicara seperti itu. Ya, bukan hanya sebagai tindakan, bukan hanya sekedar sebagai pijakan kalian, tapi pembicaraan pun juga sebelum kalian mengungkapkan sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Seperti itu harapannya. Akhirnya kita menjadi siswa-siswa yang santun, berkarakter, mempunyai akhlak karimah seperti itu. Ya. Nah, berikutnya setelah kita belajar tentang berpikir kritis, tipe yang kedua seperti apa? Biar kita bisa ada introspeksi diri seperti itu. Oh, saya itu ngomongnya salah. Oh, saya itu tindakannya salah. Kalau dipikirkan terlebih dahulu, terhindar dari semuanya seperti itu. Dan itu perlu dilakukan oleh kalian semuanya. Bisa kalian sudah belajar berpikir kritis, tindakan kalian apapun itu bentuknya harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya, bukan hanya semata-mata kalian asal melangkah. Berikutnya, hikmah daripada berpikir kritis. Nah, sekarang masuk ke lembar kerja peserta didik. Nanti silakan berembuk dengan teman-temannya, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Di situ ada namanya. Ada kelasnya kelas apa? Ya. Lagi. Oke, silakan bisa diskusikan juga dengan satu kelompok. Silakan langsung diisi, dimulai dari sekarang.
daripada lembar kerja peserta didik yang sudah kalian diskusikan kepada satu kelompoknya, silakan dimulai dari kelompok 1. Bisa mempresentasikan ke depan. Silakan ke depan. Oke, kasih aplaus dulu dong. Oke. Ya. Menjawab dari pertanyaan yang ada di sini, nomor 1, apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ayat tersebut? Pergantian siang dan malam. 2, apa yang dimaksud dengan ulil albab? Orang yang berpikir dan berzikir. 3, bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang berakal dan berzikir? Contohnya, selalu mengingat Allah dan tidak malas beribadah. 4, apa manfaat orang-orang yang berakal dan berzikir? Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. 1. Apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ayat tersebut? Yaitu menciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sebagai tanda kebesaran Allah. Yang kedua, apa yang dimaksud dalam ulil albab? Orang yang senantiasa berpikir dan berzikir dengan mengingat Allah. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang berakal dan berzikir? Bergaul dengan orang-orang yang baik dan senantiasa menjaga ibadahnya. 4. Apa manfaat menjadi orang-orang yang berakal dan berzikir? Mengingat kebesaran Allah dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Berikutnya dari kelompok 3, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ayat tersebut? Jawaban: pergantian siang dan malam dan terciptanya bumi. 2. Apa yang dimaksud dengan ulul albab? Orang-orang yang mau berpikir menggunakan akalnya. 3. Bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang berakal dan berpikir? Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. 4. Apa manfaat menjadi orang-orang yang berakal dan berpikir? Ditenangkan hatinya dan dipermudah segala urusan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Hasil daripada diskusi kalian tadi per kelompok silakan bisa dikumpulkan kembali. Dikumpulkan kembali dalam kelompoknya silakan. Oke. Udah semuanya? Perhatikan dari hasil LKPD ini, nanti kalau misalnya yang belum lulus ataupun belum KKTP, maka nanti ada yang disebut dengan remedial. Nah, kalau misalnya yang lulus nanti akan mendapatkan tambahan khusus yaitu pengayaan untuk kalian semuanya. Oke? Itu adalah pertemuan di hari ini. Berikutnya kita akan menyimpulkan bersama selama ini kita belajar tentang masalah berpikir kritis sesuai dengan isi kandungan daripada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai mari kita simpulkan bersama. Sama-sama dibacakan. Ini menggambarkan bahwa Quran surat Al-Imran mengajarkan terhadap kita semuanya bahwa oh ternyata penting Pak yang namanya berpikir kritis. Penting nggak menurut kalian? Penting nggak? Berpikir kritis. Jadi berbagai macam caranya dengan mengenal Allah ya nggak apa-apa ya, atau mungkin merenungkan semua segala ciptaannya kayak gitu ya, langit bumi isinya seperti itu. Yang mana tadi kita sudah kritisi bersama ya, oh Allah menciptakan
ini menggambarkan ini. Allah menciptakan ini menggambarkan ini, seperti itu. Ya. Berikutnya lagi, mari kita simpulkan bersama. Lebih rasional, lebih memikirkan hal, ya. Nah, dan objektif. Terus juga mampu mengambil keputusan yang tepat. Sebelum bertindak, sebelum melangkah, kita semuanya harus berpikir terlebih dahulu. Ya, bertindak, melangkah, memutuskan, begitu. Jangan salah-salah seperti itu. Itu bagian daripada kesimpulannya selama ini kita belajar, berpikir. Oke. Selesai sudah pertemuan hari ini, ya. Semoga kemanfaatan ada pada diri kalian semuanya. Amin. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu, ya. Oke. Untuk berdoa dipimpin oleh ketuanya siapa? Oke, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita meninggalkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.